bisa berharga dari keacak-adulan kita. Banyak orang yang sukses karena acak-adul, walaupun banyak orang yang acak-adul dan nggak sukses. Ya. Tapi saya begini loh, bangsa kita ini bangsa yang besar. Saya ingin kalau kita punya pemimpin tuh yang bisa membuat kebesaran bangsa kita ini bisa dinikmati kembali. Jangan salah, Amerika ada itu karena Indonesia. Kok bisa? Loh, dulu Ratu Spanyol itu memerintah Christopher Columbus cari rempah-rempah ke Indonesia. Ya kan? Christopher Columbus dalam perjalanan pelayarannya kesasar menemukan sebuah pulau yang besar dan itulah Amerika. Iya, apa urusannya sama Indonesia? Bayangkan kalau Columbus tidak diperintah ke Indonesia untuk cari rempah-rempah, mungkin sampai sekarang Amerika belum ketemu. Bayangkan, orang Amerika toleh, belum ada yang nemu. Itulah hebatnya kita. Ini saya ajak Anda sedikit mikir ya. Iya. Kita dijajah 350 tahun. Kita mengusir penjajah dengan semangat, dengan bambu runcing. Padahal peralatan atau perlengkapan senjata mereka lebih hebat dari kita. Tapi kita bisa menang dengan bambu runcing. Tapi menurut kita ini yang kurang efektif. Kenapa sampai 350 tahun dijajah? Coba kalau kita mikir. Untuk bikin bambu runcing kita ngumpulin bambu. Pakai parang, golok, pakai arit kita runcingin. Kalau kita mau mikir, parang, golok, arit kan bisa langsung buat ngusir penjajah. Iya kan? Lalu kalau kita baru ngumpulin bambu, udah ada patroli tentara Belanda, buyar. Itu kalau pengamat politik. Pengamat politik. Ya. Terus? Tapi kalau kita ini lagi heboh demam bola. Wih. Ya. Kemarin tuh Spanyol kalah. Iya. Anda kalau sebagai pengamat bola melihat kekalahan Spanyol itu gimana? Nah ini ya. Saya akan berangkat dari sebuah filosofi. Kesombongan itu mendekatkan kita pada kehancuran. Kalau saya melihat itu yang ada pada Spanyol, karena dia merasa sebagai juara bertahan, kemudian juga juara Eropa. Dan jangan lupa kemarin di Liga Klub di Eropa yang merajai juga Spanyol. Jadi dia merasa berada di atas angin, sehingga dia lupa. Akhirnya apa yang dilakukan? Kembali ke negaranya. Spanyol itu kalau dalam bahasa Inggrisnya Spain, ya kan? Tulisannya gimana coba? S P A I N. Ini yang membuat mereka terlena. Apa? Setiap lihat spa, mereka masuk. Lupa latihan. Oke. Padahal lawannya berat-berat. Jalan-jalan lihat spa masuk. Lupa latihan, datang telat. Akhirnya prestasi kedodoran. Makanya jangan sering masuk spa kamu. Kok saya kan bukan dari Spanyol, nggak main bola. Makanya Spain, ya kan? Itu menurut analisa saya. Dan apalagi bola itu kan bundar dan tidak berbulu, tidak berambut, ya kan? Ya bisanya hanya ditendang-tendang dan ditangkap saja, tidak punya kreativitas bola itu. Ya kan? Dan kembalinya ke situ lagi. Bola kan? Bola itu bulat, bundar, licin, kan? Ditendang. Oke. Anda ini kan seorang insinyur ya, ya? Alhamdulillah. Anda seorang insinyur, tapi Anda memilih menjadi seorang komedian. Nah, kenapa? Kenapa Anda tidak bekerja sebagai seorang insinyur? Saya sudah pernah mencoba itu, karena begitu saya lulus, dulu saya 4 tahun sempat bekerja sesuai ilmu saya sebagai insinyur. Saya di perusahaan konsultan Jepang. Tapi ini konsultan khusus memang untuk electrical mechanical. Tapi saya 4 tahun bekerja, saya merasa kayaknya jiwa saya nggak di situ. Jadi mengikuti kesenangan. Bukan mengikuti kesenangan. Hobi. Saya nggak ngerti itu namanya hobi atau kalau saya melihat cintaan terhadap sesuatu. Enggak, bola nggak pernah. Bola dari mana? Saya lupa. Ini udah bukan komentar soal bukan bola. Tentang bola ini. Maksudnya itu panggilan jiwa kalau menurut saya. Panggilan itu jiwa. Lebih panggilan hati saya. Naluri saya mengatakan sepertinya saya bukan di sini. Saya putuskan tahun 2000
saya nggak kerja, dan saya dengan teman saya tadi yang dari Gumbes itu, kita berdoa, ayo kita kumpulin adik-adik kita yang masih di kampus, kita ajak mereka menghidupkan lagi Cap Tugu Pahlawan kita di dunia entertain. Saya waktu itu kalau dibilang nekat ya nekat, karena waktu itu nggak ada pekerjaan, nggak ada job, tapi saya yakin bahwa kita bisa hidup. Tipping pointnya apa Anda terkenal? Apanya? Tipping pointnya. Nah ini, buat saya terkenal atau tidak itu sebenarnya relatif, tapi bahwa hidup ini adalah proses. Dan proses itulah yang harus kita lalui. Ketika kita menghargai proses, kita bisa melakukan proses itu dengan benar. Insya Allah siapapun akan mendapatkan hasil. Berarti Anda berani keluar dari zona nyaman ya? Betul sekali. Yang merasakan itu. Banyak yang anggap nekat mungkin ya. Banyak yang anggap nekat, tapi buat saya itu ya itu nekat. Apakah sebagai seorang komedian itu cukup menjanjikan? Untuk saat sekarang saya harus mengatakan bahwa itu iya, tapi dengan catatan profesional. Maksudnya? Saya nggak ada bermaksud apa-apa buat Anda kok. Anda kan ngomong harus profesional tuh maksudnya apa? Artinya gini, kita fokus, kita benar-benar konsentrasi pada bidang kita. Itu yang saya anggap profesional. Karena apa? Ketika kita menghargai dan mencintai profesi kita, dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan ya. Oke. Jadi intinya dari Calontong adalah, kalau saya simpulkan ya, pertama adalah Calontong ini berani keluar dari zona nyaman hidupnya, dimana pada saat itu beliau sebagai seorang insinyur sudah bekerja di kantor, tapi dia merasa bahwa ini bukan panggilan jiwa dia gitu. Dia bukan untuk di kantor dan diam ya. Ada sebuah panggilan hati yang ingin melakukan hal yang berbeda. That's right. Itu kanan. Akhirnya Calontong keluar dan menjadi seorang komedian. Dan akhirnya tadi seperti katanya Calontong ini mungkin bagus buat menginspirasi adik-adik yang menonton kebetulan yang ingin melakukan sesuatu ya, bahwa cinta dan kesungguhan kita pada profesi kita, kalau itu kita lakukan benar-benar, maka profesi itu akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Luar biasa, Calontong. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.